Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi dengan saya Aji Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu topik di FUVI ini yang sering menjadi pertanyaan, yaitu konsumsi BBM. Metode yang saya gunakan untuk mengetes konsumsi BBM ini adalah menggunakan metode full to full agar lebih akurat. BBM yang saya gunakan adalah Pertamax ya, 92. Kemudian kebetulan motor ini juga habis diservis rutin di dealer resmi, membersihkan semuanya, kemudian diganti olinya juga. Kemudian semua kondisi motor ini masih dalam keadaan standar, kecuali ban yang sudah saya naikkan ukurannya 90/80 untuk depan dan belakang 180, dan lainnya standar ya, anggap saja masih standar ya. Kemudian angin juga sudah saya isi sesuai dengan rekomendasi yang ada di buku manual. Kemudian nanti rute yang akan saya gunakan adalah 91 km rutenya. Kemudian ada 2 kali sesi pengetesan, yaitu sesi pengetesan dengan kecepatan rendah di RPM 4000-5000. Kemudian nanti yang kedua di RPM yang tinggi sekitar 7000 ke atas, kecepatan tinggi. Nanti kita bedakan, dan di akhir nanti ada penggunaan harian yang sudah saya gunakan metode full to full sebanyak 2 kali. Oke, seperti apa? Langsung saja, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita berangkat. Ya, sebelum dimulai jangan lupa kawan-kawan untuk klik like, komen, dan subscribe ya, agar Anda tidak ketinggalan video dari saya dan agar saya lebih semangat buat video. Nah, kali ini karena mau tes konsumsi BBM, formatnya motovlog ya. Kebetulan ini minggu pagi juga, kita mau San Mori. Kenapa minggu pagi? Karena yang pertama saya mau tes konsumsi BBM pada kecepatan tinggi. Saya usahakan nanti di antara 6000 sampai 9000 rpm. Oleh karena itu saya harus cari jalan yang agak lengang, yaitu di hari Minggu. Ini lumayan lengang ya. Ini Jalan Wates Yogyakarta, arah Jogja ini. Tapi nanti kita akan ke arah Kulon Progo. Kita mau isi BBM dulu. Pertamax 92 full di sini. Oke, mari kita isi BBM dulu. Full, Pak. Full ya. Penuh. Syarat 24 berani. Ya, sip. Sip, pas banget. Ya, oke, sudah terisi penuh ini ya, 24.000. Trip A kita nolkan dulu. Nah, trip A sudah kita nolkan. Untuk trek yang pertama, ke checkpoint yang pertama itu kita berjarak 17 kilo melewati Jalan Wates, kemudian menuju ke selatan daerah Bantul, Pajangan. Ya, langsung saja kita ke sana. Kita gunakan RPM 6000 sampai 9000-an. Ya, kita sudah menempuh, kalau di Speedo sudah 18,5 kilo. Tapi kalau saya menghitung di Google Map itu baru 17 kilo. Tapi kita bandingkan di aplikasi tadi ya, sudah berapa kilo. Nah, ini kita melewati jalur Dendles, jalur selatan Jawa. Kita akan melaju ke arah barat sampai Bandara Hia. Ya, kita nanti akan hitung berapa kilometer. Ya, langsung saja kita gas 6000 sampai 9000 rpm. Nah, oke kawan, kita akan melewati underpass Bandara Yogyakarta International Airport, yang merupakan katanya underpass terpanjang di Indonesia dengan panjang 1,4 km. Timur dua lajur, hati-hati di sini ada putar balik dan menyempit jalannya. Ya, 1,4 kilo. Ya, kita sudah sampai di checkpoint yang kedua. Di sini kalau menurut peta yang saya buat yaitu 48 kilo. Di sini 48,8 kilo ya, hampir mirip ya.
Ini daerah Dendles, kita sudah berada di baratnya Zia. Kemudian kita akan menuju jalan Wates, Jogja Wates, Jogja Purworejo, dan kita akan menelusuri ke timur lagi, balik ke timur. Ini orang-orang dari bandara mau menyeberang. Wih. Nah, ini alun-alun Wates, tapi karena minggu agak ditutup jalurnya untuk Car Free Day ya. Nah, oke kawan-kawan, kita sudah sampai di checkpoint yang ketiga. Ini kita belok ke kiri. Kalau menurut peta yang saya buat ini sudah berjalan 67 kilo. Nah, kalau di speedo 67,8, ya hampir mirip lah ya. Oke kawan-kawan, maaf ya tadi ada kesalahan teknis, jadi action cam sudah saya nyalakan tapi belum saya hadapkan ke depan lagi kameranya. Ya, karena action camnya masih cek-cek. Oleh karena itu teman-teman harus dukung saya ya dengan cara subscribe dan like video ini agar nanti saya bisa segera mengupgrade peralatan untuk video saya ya, biar nggak terjadi seperti ini. Oke, selanjutnya tadi kita sudah melewati pegunungan ya barusan. Nah, ini kalian bisa lihat ini perbukitan menoreh di daerah Kulon Progo. Kalau tadi kan pas awal kita menelusuri sisi selatan pantai Jawa ya, pantai selatan Jawa. Sekarang kita sudah sampai di daerah Kulon Progo, sudah melewati pegunungan, sudah melewati jalan datar lagi kita sekarang. Kalau di sini di speedo 78,2 kilo. Mungkin kalau di mana itu yang map yang asli saya lupa tadi ya, nanti kita perbandingkan antara yang map yang saya buat, kemudian yang map yang ada di GPS, kemudian yang ada di speedo ini. Nah, ini kalian bisa lihat, ini Kulon Progo, daerah Girimulyo. Depan sana itu adalah jalan Godean sampai Purworejo, jalan Godean ya. Di sini lagi epic, tempatnya baru terkenal ya di Jogja, baru ngehits. Di sini banyak tempat untuk ngopi, pokoknya di daerah atas sana. Nah, itu kalian bisa lihat di sana banyak bangunan, itu adalah kopi-kopi. Ada kopi Ampirono, Mas Alif Susanto sudah pernah mampir ke sana, dan banyak lah di sini. Nah, kita sekarang menuju daerah Godean lagi, kembali ke tempat awal. Nah, di sini banyak orang yang berfoto, menjadi tujuan untuk sepedaan ya. Nah, oke kawan-kawan, alhamdulillah kita sudah mau mendekati checkpoint yang terakhir, yaitu pom bensin di jalan Godean kilometer 7 kali ya. Nah, ternyata San Mori itu kalau di selatan oke, tapi kalau di jalan Godean nggak asfalt ya. Sepedanya banyak sekali, bahaya ya kalau mau agak kencang. Nah, sebenarnya saya berkendara seperti ini juga agak takut ya, karena saya jarang manteng gas terus seperti itu, walaupun nggak terlalu kencang tapi kan jalannya ramai. Oke, kita isi dulu, nanti kita bahas lagi. Yang penting alhamdulillah sudah sampai. Kita isi pertamax dulu. ya. Sip. Nah, oke, sudah sampai di checkpoint yang terakhir, yaitu di SPBU di daerah Jalan Godean. Kita sudah menempuh, kalau di map yang saya buat adalah 91 km. Di sini 92,7 km. Ya, alhamdulillah sudah sampai rumah, dan sudah saya hitung ya tadi, alhamdulillah sudah sampai rumah berkendara dengan kecepatan tinggi, dan saya itu jarang seperti itu ya. Rata-rata untuk harian nggak sampai segitu. Tadi itu rata-rata sekitar 100-an ya kalau di jalan yang lurus, 100 sampai 110 km per jam. Kalau di jalan yang ramai tadi sekitar 80, karena ternyata masuki jalan Godean agak ramai, banyak pesepeda. Nah, untuk jarak yang ditempuh, menurut yang saya buat dulu, saya sudah ukur menggunakan Google Map, itu adalah 91 km, tapi yang ada di speedo sini adalah 92,7 km. BBM yang dihabiskan adalah 21.000, pertamax per liter 9.000, berarti dapat 2,3 liter.
Nah, untuk jarak yang ada di GPS di HP tadi error ya ternyata ya. Wis lah, kita sudah mengukur juga. Untuk yang di map saya ukur menjadi 39 km, 39,5 km per liter di kecepatan tinggi ya. Dan untuk di speedo mendapatkan hasil 40,3 km per liter. Jadi 91 dibagi 2,3 tadi hasilnya 39,5 km per liter menurut map. Sedangkan menurut speedo 92,7 km dibagi 2,3 liter jadi 40,3 liter. Nah, untuk kecepatan tinggi malah ternyata irit ya, nggak begitu boros, mungkin karena konstan gasnya, jadi rutenya bervariasi mendapatkan sekian. Nah, setelah ini saya akan menggunakan rute yang sama tadi, dari pom awal tadi ke pom yang akhir, tapi menggunakan kecepatan yang rendah, mungkin sekitar 60-70 km per jam. RPM saya set di 4000 sampai 5000 RPM, konstan segitu dan waktu pasti lama. Nah, kira-kira seberapa konsumsinya dengan kecepatan yang segitu? Oleh karena itu saksikan terus, kita akan lanjut di hari berikutnya. Ya oke, kita tiba di pengetesan yang kedua, yaitu dengan kecepatan rendah yang akan saya pantang di sekitar 4000 sampai 5000 rpm. Gigi 5000 rpm itu mungkin sampai 70-an ya, 69 km per jam. Dengan metode yang sama, yaitu full to full, dan rutenya juga sama seperti kemarin, 91 kilo. Oleh karena itu nanti setiap checkpoint saya tidak akan banyak bicara, mungkin hanya itu aja, hanya merekam bahwa kita sudah sampai di checkpoint ya. Oke, langsung kita isi dulu full. Ya oke, sudah terisi penuh. Kita mulai di jam 11 lebih 8, 11 lebih 11 itu ya. Kita nolkan trip A nya. Salah di sini ya. Ya, sudah nol. Mari kita melaju di sekitar 4000 sampai 5000 rpm. Ini di sini juga sudah saya reset ke yang low ya. Ya, langsung kita mulai pelan-pelan. Nah, di sini malah lebih susah ya sebenarnya. Menggunakan FU pelan-pelan itu lebih susah karena bawaannya pengen kencang. Ya oke, kita sudah sampai di checkpoint yang kedua dengan jarak 17 kilo. Kalau di sini 18,5 ya. Ya, kira-kira segitulah. 18,5 17 kilo. Kita akan masuki jalan mana ini? Handles, jalur selatan Laut Jawa. Dan kita akan konstan di kecepatan sekitar 69-70 di 5000 rpm, tidak sampai 5000. Nah, ini menguji kesabaran betul ya, karena sini ini panjang sekali jalurnya, lurus, sepi. Kemarin saya kalau pas yang kemarin itu bisa sampai 100, rata-rata 110 itu masih enak, nggak terlalu kenceng juga nggak terlalu enak. Tapi ini kita dipaksa untuk 70 km per jam. Yaudah, kita lanjutkan saja jalan yang satu lurus ini. Oke lah, kita sekarang putar ke arah utara. Jadi ini tadi tadi kita habis melewati underpass yang kemarin, dan sekarang kita menuju kota Yogyakarta, melewati Wates, kemudian ke utara arah Dirmulyo, tembus jalan yang lanjut saja. Ya, kita sampai di checkpoint yang ketiga. Salah, 1, 2, oh ya, yang ketiga betul. Ini kita sudah menempuh 67,7 kilo di sini ya, di speedo. Nah, setelah ini kalian bisa lihat kita akan belok ke kiri, itu naik gunung. Kita coba naik gunung dengan menggunakan FUVI di RPM 4000 sampai 5000 saja, yang notabene di sini belum mencapai torsi maksimal dan tenaga maksimalnya. Nggak apa-apa, kita coba ya. Untuk informasi, bobot saya adalah 70 kilo, 60 kilo.
Ya oke kawan-kawan, kita sudah sampai di checkpoint yang keempat, checkpoint terakhir sebelum finish. Kalau harusnya 77 kilo di peta yang saya buat, di sini 78,1. Nah, oke kawan-kawan, sudah sampai di pemberian terakhir. 91 kilo, kalau di sini 92,5 ya. Ya 91 kilo lah kita ngomongnya. Kemarin saya lupa kalau yang di speedo berapa. Kalau yang di sini speedonya 92,5 kilo. 13 bisa. Nah. Oke, 13. Ya, sip. Nah, tenang ya, kiwo. 92,6 kilo, 13.000. Selisihnya jauh sekali ya. Nah oke, sudah sampai rumah di percobaan yang kedua. Kita habis menguji perasaan, menguji kesabarannya ya, karena menggunakan Fuvi di kecepatan rendah itu menguji kesabaran karena pengennya gas ya. Oke, yang kali ini tadi kita lakukan di siang hari. Kalau kemarin pagi hari, sekarang siang hari. Nah, rutenya itu bermacam-macam ya, bervariasi dari yang lurus, kemudian ada sedikit perkotaan, kemudian pegunungan dan jalan biasa. Ya intinya saya tadi dapat konstan di kecepatan sekitar 68, 69, 70 km per jam di RPM rata-rata 5000 RPM. Ya 5000 itu kan separohnya ya, jadi harus sabar kalian ya. Nariknya gasnya pun pelan ya. Nah mengejutkannya setelah saya isi full sampai penuh seperti pas berangkat tadi, hanya menghabiskan 13.000 pertamak. 13.000 pertamak yang berarti 1,4 liter. 1,44 liter pertamak itu 9.000 ya per liter. Jadi kalau menurut yang peta yang saya buat lewat Google Map itu 91 kilo dibagi 1,44 itu ketemunya 63,2 km per liter. Wow. Gila ya. Kemudian untuk yang sesuai di speedo itu 92,5 km mendapatkan angka 64,2 km per liter. Wow, untuk ukuran Ayago yang kencang itu sangat irit ya, asalkan kalian mau sabar. Seperti itu ya. Jadi ternyata juga bisa irit ya. Irit banget. Ya, demikian untuk yang tes kedua. Kemudian setelah ini saya akan menyajikan data yang saya peroleh. Sebetulnya sudah saya uji kemarin dan sebelum saya servis ya, jadi nggak tahu sama atau tidak hasilnya. Yang pasti sudah saya tes, yaitu di keadaan biasa ya, saya pakai biasa ya, stop and go ya, pelan ya, kenceng. Nah dapatnya hasilnya seperti ini. Yuk kita ikuti. Nah oke, untuk penggunaan harian percobaan pertama saya gunakan sekitar daerah Godean Kulon Progo ya, agak sepi sih. Cuman ini kebanyakan saya narik gas ya di sini. Tapi ada stop and go-nya juga dan saya pakai ke sekitar Godean juga. Itu saya dari full, kemudian saya isikan full lagi. Habisnya Rp32.805 sehingga menghabiskan 3,645 liter. Itu kilometernya. Trip A saya riset sebelumnya itu mendapatkan 134,8 km. Sehingga rata-ratanya sekitar 36,98 ya, 37 km per liter. Itu untuk penggunaan biasa saat itu. Kemudian karena saya belum puas, saya coba lagi sehingga saya pakai lagi itu. Nah, jadi trip A-nya masih saya teruskan ya. Trip A-nya masih saya teruskan sampai, jadi dari full tadi sampai habis lagi, sampai hampir habis. Kemudian saya isi lagi. Itu menghabiskan yang kedua 34,920 ribu, 35.000 ya. Itu menghabiskan 3,88 liter. Nah sedangkan tripnya itu, trip A nya menjadi 288,6 dikurangi yang awal tadi 134, itu mendapatkan 153,8 kilo. Jadi 3,88 liter untuk 153,8 kilo. Rata-ratanya ini lebih baik, 39,6 km per liter. Jadi kesimpulannya untuk penggunaan harian itu Fuvi sekitar 37 sampai
40 km per liter ya, tergantung pemakaian, cuaca, kemudian rute, kemacetan dan sebagainya. Nah, itu percobaan yang saya lakukan mengenai tes konsumsi BBM Fuvi ini. Ya, jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah Fuvi ini paling boros dipakai untuk harian. Yang stop and go itu memang agak boros. Ya, seboros-borosnya 37 sampai 40 masih lumayan lah untuk 150 cc ya. Kemudian yang peringkat kedua itu dipakai kenceng 100 110 tapi konstan terus seperti itu, mendapatkan kemarin berapa itu? Mendapatkan 40 juga sih, 40,3, hampir sama dipakai dengan harian ternyata ya. Nah, yang paling irit kalau kalian mau eco mode, nah itu pakailah Fuvi di RPM 4000 sampai 5000, mungkin sampai 6000 masih irit ya. Itu mendapatkan 60-an km per liter, bahkan 62 ya tadi ya. Sorry, 64,2 km per liter. Wow, gila itu. Saya pikir hanya 50-an, ternyata malah sampai 64 ya. Oke, demikian saja kira-kira mengenai konsumsi BBM ini uraian saya ya. rumit ya. Nah, semoga bermanfaat. Apabila Anda menyukai video dari saya, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video dari saya dan agar saya lebih semangat buat video. Oke, demikian saja. Semoga bermanfaat. Saya AJS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.